seperti orang main bola begini ya. Ada orang main bola kalau sebelum peluit kick off ya, orang masukin bola sebanyak apapun kagak dihitung. Iya. Atau setelah kick off selesai, setelah peluit terakhir, peluit panjang ya, masukin berapapun gol itu nggak dihitung juga. Oh, kayak gitu ya. Ya, pahala itu dihitung ketika kita di mulai kick off-nya masa tayangnya. Benar. Masa tayangnya, jangan sampai salah. Anda kalau sebelum puasa mulai makan sebanyak apapun monggo. Tapi kalau sudah masuk puasa stop, disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat alhamdulillah. Sehat ya Ustaz. Tadi ini direkturnya ngarahkan kita tadi ke-14 sudah. Ya, sudah hampir setengah ya Ustaz. Betul. Gimana, hampir setengah perjalanan di Ramadan ini kita ya. Iya, gimana Ustaz review dari beberapa hari ini Ustaz, puasa itu seperti apa Ustaz? Alhamdulillah dalam suasana Ramadan yang luar biasa. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Benar Ustaz ya. Kita harus syukuri kondisi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian basul amal ya. Optimisme mesti harus menggelora dalam jiwa kita. Seorang muslim pantang kehilangan optimisme dalam sesulit apapun. Benar. Sesusah apapun. Insyaallah taala. Amin. Bismillah. Alhamdulillah selama ini lancar. Dan kalau kita saksikan banyak hal-hal baru yang terjadi dalam puasa saum Ramadan 1442 Hijriah ini. Iya. Meskipun suasana corona. Ya, kita punya studio. Oh iya, studio podcast ya. Kita punya program podcast, program kemarin menyantuni guru ngaji. Banyak hal yang baru ya. Banyak hal yang baru dan itu adalah tabiatul hayat. Sebuah biasa ya, sunatullah. Iya, jadi tuntutan kehidupan tuh masih baru terus. Benar ya. Antum kalau statusnya masih lama, ini Ramadan udah baru, sudah ada studio kok masih lama juga. Sejak Sanggar masih belum ada studio sampai sini ada. Nah, tabiatul hayat. Oke, Ustaz. Ngomong-ngomong tentang tabiatul hayat kan tadi sempat kita ngobrol sebelum ini itu kan salah satu penutup ayat dari ayat Syam itu adalah la'allakum tattaqun Ustaz. Awalnya dari tidak atau belum bertakwa dengan baik menjadi bertakwa dengan baik. Tentunya proses Syam yang bisa menjadikan orang dari yang tidak atau belum menjadi bagus takwanya itu pasti membutuhkan perjuangan Ustaz ya. Pengorbanan dan juga kedisiplinan atau kita sebutnya dalam madrasah saum kali ini itu at-tadhiyah wal iltibat. Nah itu gimana Ustaz dalam perspektif Ramadan? Ya. Dua hal ini berkaitan eratnya seperti apa Ustaz? Pertama tentang intibat. Intibat itu disiplin. Dan Ramadan benar-benar madrasatul intibat. Sekolah disiplin. Disiplin dalam dua hal. Disiplin dalam penegakan hukum puasa. Ya, meskipun makanan itu halal, tetapi karena Ramadan kita disiplin untuk meninggalkan. Kemudian yang kedua disiplin masalah waktu. Dan ini kaum muslimin atau kita merasa agak kurang begitu concern tentang waktu. Padahal puasa itu mengajarkan 1 menit kalau setelah adzan subuh kita masih makan batal puasa. Padahal cuma 1 menit 1 menit ya. 1 menit sebelum maghrib kalau sudah makan batal juga puasa. Jadi benar-benar memang mesti makanlah pada waktunya. Berbukalah pada waktunya. Apakah yang manis atau nggak manis ya? Iya, Ustaz. Kalau tagline-nya kan berbukalah dengan yang manis. Nah, tapi dalam hal ini kalau dari sisi waktu itu sangat mahal sekali. Kita diajari oleh Allah untuk disiplin. Dan juga kalau kita melihat perspektif Al-Quran tentang waktu ini kan luar biasa. Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wadduha wal laili idza saja. Wal asri wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar, demi malam yang 10 ya. Itu kan waktu juga. Kemudian banyak hal yang lain Allah Subhanahu wa taala kaitkan waktu ini sebagai modal utama kemajuan dan kebangkitan sebuah peradaban.
Jadi nggak main-main. Semakin disiplin ya dalam apapun, bangsa ini kesempatan majunya lebih tinggi. Sangat besar sekali. Karena waktu itu adalah makhlukun jadid. Ya, waktu itu kan makhluk baru yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah lama gitu. 1 detik setelah ini baru lagi kan? Ini udah. Ini udah baru lagi, baru terus. Iya. Nah, tinggal masalahnya kita isi nggak dengan kebaikan. Ana makhlukun jadid. Saya adalah makhluk yang baru yang Allah ciptakan. Dan selalu terbarukan. Nah, dan itu mesti sekali lagi disiplin. Nah, Ramadan mengajarkan betul tentang disiplin, wabil khusus disiplin waktu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ngajarin kita disiplin waktu itu dengan misalkan waktu-waktu sholat ya. Oh iya Ustaz. Ya, Allah ingetin tuh waktu subuh, siang hari, asar, maghrib, isya. Ada ayatnya itu kan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Pada waktu-waktu yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena efek dari ketidakdisiplinan ini akan berimplikasi sangat besar sekali. Merembet kemana-mana. Dan juga durasi ibadah itu kan terbatas ya. Seperti orang main bola begini ya. Ada orang main bola kalau sebelum peluit kick off ya, orang masukin bola sebanyak apapun kagak dihitung. Iya. Atau setelah kick off selesai, setelah peluit terakhir, peluit panjang ya, masukin berapapun gol itu nggak dihitung juga. Oh, kayak gitu ya. Ya, pahala itu dihitung ketika kita di mulai kick off-nya. Masa tayangnya. Benar. Masa tayangnya, jangan sampai salah. Anda kalau sebelum puasa mulai makan sebanyak apapun monggo. Tapi kalau sudah masuk puasa stop, disiplin. Berarti itu ada ayat fawailul musallin karena itu sudah. Iya, salah satunya. Orang celaka ketika sholat itu karena dia tidak intibat dalam menjaga waktu. Adamul intibat bil waktu. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan ya tentang ahamiyatul waktu itu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Rentang bulan dalam 1 tahun Allah jelaskan. Kemudian bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Artinya perhatikan itu dengan baik. Termasuk Ramadan ini momentum yang luar biasa. Ayo disiplin ya. Ayo lakukan kebaikan. Itu kalau bicara tentang intibatnya. Kalau tadhiyahnya, pengorbanannya. Tadhiyahnya, ya, madrasah Ramadan juga madrasah tadhiyah. Bagaimana tidak tadhiyah? Orang ketika puasa dengan tidak makan, tidak minum, ini kan tadhiyah. Benar, Ustaz. Pengorbanan tadi itu, pengorbanan fisik. Fisik capek, lelah. Apalagi tidak ada asupan. Kemudian orang-orang yang puasanya dalam suasana terik matahari. Biasanya Ramadan kayak gitu kan? Biasanya Ramadan seperti itu. Wabil khusus mereka yang menikmati Ramadan dengan aktivitas di luar. Benar saja. Para pedagang, driver, kemudian ojolers, gitu ya. Kemudian macam-macam. Gitu. Kurir ini ya, kurir paket. Masya Allah. Itu ketika mereka puasa luar biasa sekali tadhiyahnya kan. Beda dengan sama kita nih. Ruangan ber-AC, studio AC, kantor AC. Kalau ngantuk sedikit tidur. Iya, iya benar. Nah, tadhiyahnya tentu ya tidak sebesar apa mereka. Tapi intinya Ramadan itu ngajarin tadhiyah, berkorban. Berarti nyambung nih sama podcast yang kemarin tentang mustajabnya doa ya. Mungkin dengan besarnya tadhiyah itu kemungkinan doanya itu lebih masuk gitu. Iya. Ala bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali. Kata Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Sebesar pengorbanan yang kita lakukan, maka setinggi itu derajat yang akan kita raih. Bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ya. Atau ada ungkapan Al-Mutanabbi ya, seorang pujangga Arab yang mengatakan idza kanatin nufusu kibaron ta'ibat fi muradihal azza. Apabila jiwa punya obsesi tinggi besar, maka fisik akan lelah untuk meraih. Jadi jiwanya ambisius gitu ya. Ambisius. Kalau orang ambisius pasti capek dia. Capek ngejar. Iya, ambisius. Ada orang ambisius nggak mungkin dia mager.
Benar Ustaz. Ya, kalau ambisius tapi mager, ini bisa-bisa dia terbius. Terbius. Atau baiknya dibius aja dah. Ya, supaya operasi. Oh, benar-benar Ustaz. Nah, makin capek ya kayak gitu. Takwa itu big obsession ya. Takwa. La'allakum tattaqun kan puasa. Itu nggak sederhana untuk sampai kepada takwa. Harus lapar, harus haus. Malam ibadah. Coba lihat orang puasa tuh, tadiannya luar biasa. Jam 3 udah bangun. Sahur. Ibu nyiapin makan sahur, kemudian makan sahur. Terus Subuhan, kemudian siang puasa, siangnya masih aktivitas. Maghrib datang, dia buka. 1 jam kemudian Isya, taraweh. Tarawehnya kalau zaman Nabi sampai 200 ayat. Keren juga kan? Kadang kalau di sini setengah halaman Ustaz bisa dikitin lagi nggak Ustaz? Ya, bisa dikurangi, di-korting. Iya, di-korting lagi kayak itu gitu. tadhiyah. La'allakum tattaqun itu big program tadhiyah. Makanya untuk sampai kepada la'allakum tattaqun mesti banyak kita korbankan. Karena ada kekhawatiran juga ya, yang lapar dan haus itu nggak semuanya diterima begitu ya. Betul seperti itu. Makanya sebesar pengorbanan, sebesar itu kemuliaan yang kenaikan derajat yang dia derajat akan diraih. Kan ada satu ungkapan juga Imam Syafi'i mengatakan, cuman saya lupa awal dari baitnya, qasidahnya itu. Dia bicara tentang air, insa hato wa illam yazri lam yatibi, kata Imam Syafi'i. Iya. Dia bilang berjalanlah di muka bumi ini seperti air. Coba lihat air katanya. Kalau air mengalir gitu ya, air mengalir di sungai itu kan kadang dia nubruk batu, dia mesti belok kanan, belok kiri, ikut arus. Tapi kalau dia bergerak, ya, dia berinovasi, bermanuver, dia tadhiyah banyak, toba, air itu jadi bersih, suci. Wa illam yajri lam yatibi, tapi air menggenang, air mager, jadi penyakit, jelek ya. Jadi yang mager itu, kalau jangankan kita, air aja kalau mager itu jadi penyakit. Nah, kalau nggak mau bertadhiyah gitu ya, nggak mau berinovasi, nggak mau berkreasi. Baik. Ramadan ini ngajarin tadhiyah yang sangat luar biasa. Baik Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz untuk hari ini untuk cerita-ceritanya atau nasihatnya tentang tadhiyah wal inzibat. Jadi kita udah ngerti nih betapa pentingnya 2 hal ini. Kayak tadi Ustaz Itang kasih tahu nih ya. 1 menit mau maghrib kita makan itu sia-sia, kita 13 jam puasa, atau baru 1 menit subuh udah nggak sengaja sih minum gitu, itu ya udah nggak usah puasa aja, udah batal kayak gitu. Itu pentingnya inzibat dan tadhiyah tadi itu. Semoga dengan adanya kita ya sharing hari ini bisa memberi manfaat bagi pemirsa sekalian, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair insyaallah.